Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan iman kita di dalam Tuhan. Dan seperti biasa mari kita bangkit berdiri, kita saling berikan salam damai buat saudara-saudara kita, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, puji Tuhan, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu lagu pengucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita, menata hidup kita dan selalu hadir dalam hidup kita. Kita pujikan satu lagu Cerahnya Hari Ini. Bersatu bahagia kan kita
mengucap syukur hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami diizinkan, diperkenan oleh Tuhan untuk menghampiri Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami seiman di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahku itu Raja. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur kalau di pagi hari ini kita boleh merayakan iman bersama-sama. Mari terus kita bersinergi di dalam kasih Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai satu keluarga besar GKMI Bangsri, dan mari kita bertumbuh bersama-sama iman kita agar lewat kehidupan bergereja bersama-sama, kita dikuatkan dan diteguhkan, tetapi sekaligus kita dimampukan untuk mewartakan kasih Kristus, membagikan bagi saudara-saudari kita yang lainnya. Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen yang senantiasa mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita harusnya sadar, selalu menyadari bahwa dahulu kita adalah umat yang berdosa, umat yang sangat jahat di mata Allah. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita diluputkan dari segala dosa tersebut. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita dengan menyerahkan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat lagu ini, lagu yang akan kita nyanyikan, hendaknya kita selalu menyadari bahwa dulu kita memang berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Hendaknya kita berubah untuk menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 170. Hanya inilah aku tahu. Bagiku, dan karena kasih
Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ku tidak tahu bila saatnya Dia akan datang ke dunia, mengangkat naik semua salehnya. Ku pasti ikut padanya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ya, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan nanti akan dipimpin oleh petugas yang bertugas pada pagi hari ini, dan kita akan mendukung dalam doa kita juga. Sebelum doa syafaat, kita akan pujikan lagi satu lagu dari PPR 1 nomor 119. Tiap hari, tiap jam. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, Yang bertugas sama, silakan maju. mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dalam sepekan ini. Dan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang lanjut usia Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, Engkau berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit penyakit dan sedang menjalani masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Mardianing Hermianto, Ibu Sri Wayuningsih, Bapak Liston Padamean, Bapak Rukdi Sinaga, Ibu Yuliati, Ibu Rena Kusumastuti, dan Ibu Legina. Engkau jamah dan sembuhkan dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau lah sumber kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat
anak-anakmu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersandar kepadamu, dan melalui peristiwa pergumulan yang ada ini Tuhan, kami sebagai keluarga di GKMI Bangsri ini saling dapat memperhatikan satu dengan yang lain, dapat saling mengasihi, sehati, sepikir, sejiwa, sehingga melalui peristiwa-peristiwa yang ada ini Tuhan membentuk kami menjadi keluarga yang bergerak bersama dalam melayani Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa untuk program-program yang ada Tuhan, untuk kegerakan misi, baik di gereja ini maupun di PIPKA dan gereja-gereja yang lain. Tuhan, Engkau cukupkan semua kebutuhan yang ada, dan melalui kegerakan misi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk program-program yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk pencarian hamba Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dalam pencarian hamba Tuhan ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan seorang hamba Tuhan yang mengasihi-Mu dan mengasihi jemaat di tempat ini. Dan juga program penambahan ruang ibadah anak dan persiapan untuk masa raya Natal 2024 dan buka tahun 2025. Kami yakin dan percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan dana yang ada, dan melalui program-program yang ada ini Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk yayasan dan PAUD TK Esther. Engkau berkati dan lindungi para pendidik dan anak didiknya, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mendukung yayasan Esther ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu memberkati dan melindungi negeri kami. Dan sebentar lagi ada pelantikan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan kepala daerah. Tuhan Yesus, kami mohon agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, damai, dan sejahtera. Demikian Tuhan doa-doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan bahwa pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Yanto. Terima kasih Pak. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita, menjadi dasar bahwa untuk kita senantiasa melayani Tuhan dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita akan persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, seperti wanita
di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita pujikan lagu ini sekarang seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bersehati di rumah-Mu di GKMI Bangsri dan kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau yang memberkati kami, baik kami yang mendengarkan juga hamba-Mu yang menguraikan isi hati Tuhan. Kami percayakan kesempatan perenungan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir beribadah dan melayani Tuhan di GKMI Bangsri. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Utari, majelis dan juga jemaat yang berkenan memberi kepercayaan. Saya juga menyampaikan salam dari teman-teman hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat di GKMI Jepara. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita akan membacanya dari bagian Alkitab kita. Mari kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18, kita akan membaca ayat 24 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab memberikan judul Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Saya ingin membacakan satu bagian lagi dari Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16 ayat 3 dan ayat 4. Skila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Bonnie Parker dan Slade Barrow. Mereka adalah pasangan suami istri. Nah, mereka pasang suami istri yang awalnya Bonnie ini adalah seorang yang terus dia hidupnya sungguh-sungguh, hidupnya jahat. Dan ia menikah dengan seorang yang namanya Slade. Nah, di dalam kehidupan pernikahan mereka ternyata hidup sebagai orang yang sangat jahat. Mereka hidup sebagai perampok, baik merampok di pom bensin, merampok di restoran, serta bank-bank lokal yang ada. Dan mereka adalah pasangan suami istri yang sadis. Tidak segan-segan ketika mereka melakukan perampokan, mereka membunuh orang yang dirampoknya. Pasangan suami istri ini berikutnya di dalam masa-masa kehidupan mereka terus merampok dan merampok. Hingga akhirnya polisi menembak mati mereka. Sejoli Bonnie Parker dan Slade Barrow, dia adalah pasangan yang jahat. Dan apa yang menjadi kehidupan mereka difilmkan dalam film Bonnie and Clyde dan Natural Born Killer. Pasangan yang jahat hidupnya menginspirasi supaya membuat orang tahu jangan menjadi pasangan yang jahat. Ada lagi Bapak Ibu kisah yang lain, yaitu kisah pasangan Raymond Fernandez dan Martha Beck. Ini adalah pasangan yang dikatakan psikopat dan dikenal sebagai Lonely Hearts Killer. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu, Raymond ini dulu adalah orang yang bekerja, dia ikut aktif untuk terlibat di biro jodoh. Dia mencari sasaran dia adalah para janda. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang belum menikah. Dia di biro jodoh ini dia bergerak aktif. Dan apa yang terjadi? Dia menguras harta para perempuan ini. Nah, bersama dengan istrinya Beck, dia bekerja untuk memperoleh keuangan dengan cara yang tidak halal Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Banyak perempuan ditipu. Dan bukan hanya ditipu. Istri dari Raymond yang bernama Beck, seringkali dia cemburu. Karena di forum di namanya tempat biro jodoh ini kadang dia terlibat aktif dengan para perempuan. Dan tak segan-segan dia membunuh orang-orang itu. Para perempuan itu dibunuh. Raymond dan Martha Beck akhirnya ditangkap dan diadili. Dan mereka dihukum mati di kursi listrik pada tahun 1951. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kalau orang hidup ada pasangannya. Tetapi kalau sebagai sejoli, hidupnya jahat, hidupnya hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Ini adalah hidup yang mengenaskan. Kalau tadi ada cerita di luar negeri, di Indonesia saya mencoba melihat di Google, ada pasangan suami istri yang melakukan tindakan yang juga tidak baik. Mereka membuka investasi. Orang dipersilahkan untuk menanam saham. Ayo kalau kamu gabung dengan aku, nanti kamu tak kasih persen yang gede. 1 bulan, 2 bulan berjalan dengan baik. Usahanya berkembang. Dia buka usaha laundry hingga 3.
Dan banyak investasi masuk sampai miliaran, tapi akhirnya diembat, mereka lari. Ada lagi Bapak Ibu, yaitu pasutri yang hidupnya sebagai maling, sebagai pencuri. Di Jakarta Barat ada aplikasi yang namanya Kencan Online, mirip-mirip kayak tadi. Suaminya membuka aplikasi Kencan Online, dan apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang sudah mau untuk kencan, mau pacaran, maka istrinya yang disodorkan. Ketika istrinya disodorkan menemui tamu itu, apa yang terjadi? Istrinya pura-pura pinjam sepeda motor. Saya tak pinjam motormu dulu ya, saya mau ngisi pulsa. Ketika motor dipinjam, lalu motornya dibawa lari, amblas, dicuri. Pasangan maling. Ada lagi yaitu pasutri yang kerjaannya dia maling, mencuri sepeda motor. Di Probolinggo ada pasutri ketika dia ingin mencuri kendaraan, mereka menggunakan modus yaitu kendaraan yang mereka tumpangi, platnya, nomornya diganti dengan nomor plat merah. Ya kalau nomor kendaraan plat merah rasanya aman Bapak Ibu, ini pemerintah resmi. Mereka beroperasi di dekat taman di Probolinggo dan mereka melihat kalau ada kendaraan yang orangnya tidak ada dan jauh, maka kendaraan ini akan dirusak kuncinya, dibawa lari, dan itulah yang mereka lakukan. Setidaknya 20 kendaraan sudah diembat. Pasangan, tapi kerjaannya maling. Ada lagi Bapak Ibu pasangan yang lebih lagi ganas. Mereka hidup sebagai perampok. Di Sumatera Utara salah satu contohnya. Ada lagi pasangan pengedar sabu, pengedar narkotika di daerah Agam, di daerah Salatiga. Ada lagi pasangan suami istri yang kerjaannya adalah kerjaan sebagai mucikari, sebagai bos dari pekerja seks komersial. Mereka mengeksploitasi orang-orang muda, perempuan-perempuan muda termasuk anak-anak. Yang laki-laki kerjaannya mencari perempuan untuk dijadikan pekerja di tempatnya. Yang istrinya dia mencari mangsa laki-laki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah cukup ini? Tidak. Ada lagi kasus yang lain. Pasangan yang ini lebih terhormat. Mungkin mereka sering tampil di muka umum menggunakan dasi, menggunakan baju yang elegan. Karena mereka dipercaya rakyat sebagai pejabat. Ada yang sebagai sekdes, ada yang sebagai kepala desa, ada yang sebagai bupati, ada yang sebagai wali kota. Ada yang menjadi pimpinan partai politik, tetapi dua-duanya mereka merampok uang rakyat alias korupsi. Bapak Ibu, ini adalah contoh sejoli yang jahat, yang bejat, yang maksiat. Kita hari ini diajak bersama-sama untuk belajar. Mari menjadi sejoli yang melayani Tuhan. Jangan meniru seperti apa yang ada di situ. Kalau anak-anak sekarang bilang, jangan ya Dik ya. Kita diingatkan, mari kita belajar dari Aquila dan Priscilla, pasangan sejoli yang melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla adalah pasangan sejoli yang namanya paling populer di dalam Alkitab. Kedua orang ini hanya disebut 7 kali, tapi terus disebut berpasang-pasangan. Kalau ada Aquila, ada Priscilla. Kadang-kadang namanya disebut terbalik. Priscilla dulu, baru Aquila. Bapak Ibu, dulu saya berpikir Aquila Priscilla ini dua-duanya perempuan. Karena kalau di Indonesia namanya kayak perempuan ya. Aquila, Priscilla, mana yang cowok, mana yang cewek ya. Aquila ini yang menjadi cowoknya. Nah pasangan ini disebut 7 kali di surat Paulus. Di sana disebutkan selama 3 kali dan 4 kali di Kisah Para Rasul. Nah dari pasangan Aquila dan Priscilla sejoli ini kita diingatkan bagaimana kita hidup bersama-sama menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Bulan Oktober ini adalah bulan yang istimewa Bapak Ibu. Di minggu pertama kita merayakan Minggu Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan di akhir bulan tanggal 31 Oktober kita memperingati dengan hari yang namanya Hari Reformasi. Dan kita diingatkan untuk membangun kembali iman kita dari pasangan sejoli ini. Yang pertama kita akan belajar yaitu Injil kabar baik, beritakanlah. Injil kabar baik, beritakanlah. Inilah bagian pesan yang penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat dari bagian Alkitab kita, kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 18 dan juga kita membaca di sana, diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Paulus. Ada seorang yang bernama Paulus, dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Ceritanya Bapak Ibu, Aquila dan Priscilla, dia adalah orang yang pernah tinggal di daerah Italia. Karena ada diusir oleh Kaisar Claudius, karena dianggap orang-orang Kristen membuat kerusuhan, lalu mereka mengungsi ke daerah yang namanya Korintus. Ini salah satu puing-puing yang ada di Korintus ini, kuil Apolos. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara Rasul Paulus dia pindah dari pelayanannya di Athena, ya di Athena. Athena itu bagian yang agak di atas ya, sini daerah Yunani sini ya, Athena. Dia menuju ke Korintus, turun. Nah, sementara itu Aquila dan Priscilla, mereka dari Roma, dari Italia, mereka menyeberang ke kota Korintus. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Kalau kita melihat, inilah alur bagaimana mereka bertemu di kota Korintus. Korintus Bapak Ibu, ini adalah kota yang sangat strategis. Ya, seperti Singapura, karena pelabuhan di sini sangat besar dan menjadi arus lalu lintas laut dari Roma, Italia ya menuju ke daerah-daerah di Korintus, menuju ke Asia Kecil dan juga menuju ke daerah ini ya Timur Tengah dan sekitarnya. Sangat strategis. Karena sangat strategis kota ini menjadi kota metropolitan pada waktu itu di Yunani yang sangat besar berkembang. Pelabuhan mereka juga menjadi pelabuhan yang besar. Akibatnya banyak penduduk bekerja di sana. Roda ekonomi bekerja bergulir dengan sangat kencang sekali. Dan banyak orang di sana, orang-orang yang intelek secara pendidikannya. Inilah kelebihan orang-orang di Roma. Namun Bapak Ibu di sisi yang lain, ketika satu kota menjadi kota yang sangat maju, menjadi kota yang sangat berkembang, ada sisi-sisi negatif sebuah kota. Kota Korintus yang merasa dirinya di sana ada orang-orang yang pintar karena mereka punya uang, mereka bisa meraih pendidikan yang jauh lebih baik. Pengalaman mereka bertemu dengan banyak orang yang berlalu lalang membuat mereka merasa pengalaman mereka paling baik. Mereka sombong secara intelektual. Bukan hanya itu, kehidupan mereka di sana, mereka juga di daerah sana, yaitu ada yang namanya pusat penyembahan ilah-ilah atau berhala. Ada kuil yang namanya kuil Afrodit atau Dewi Cinta yang disembah orang-orang di sana. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang bejat secara moral. Bapak Ibu, itulah yang kita dengar bukan kalau kita mendengar kota-kota besar. Kehidupan moral menjadi tidak lagi penting bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka orang-orang yang dikatakan cabul dan pikirannya penuh dengan hawa nafsu. Mereka melakukan tindakan-tindakan seksual dengan pelacur bakti, yaitu pelacur di tempat ibadah mereka, baik laki-laki, baik perempuan. Dengan dalih agama, mereka melakukan tindakan seks bebas. Korintus bisa dikatakan menjadi pusat kota seks terbesar pada waktu itu. Mungkin kalau pada saat ini atau beberapa waktu yang lalu, kita bisa bayangkan seperti kawasan Doli di Surabaya, kawasan pelacuran. Inilah Korintus. Kalau orang ngomong Korintus itu bukan menyandang nama yang baik, tetapi menyandang penghinaan nama yang buruk. Korintus itu bagi orang-orang adalah penghinaan, yaitu bahwa orang-orang yang amoral. Sama seperti kalau kita tinggalnya di kawasan Doli Surabaya. Kalau orang bilang itu orang Doli, berarti satu penghinaan. Itu berarti moralnya jelek, hidup seksnya tidak beres. Bapak Ibu, ada satu peribahasa Yunani yang mengatakan demikian. Hampir tidak ada laki-laki yang sanggup bertahan kalau dia melakukan perjalanan ke kota Korintus. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, siapa yang tahan kalau melihat perempuan-perempuan yang cantik dijajakan? Bapak-bapak, kaum pria kelemahannya di mata. Kalau melihat yang seger-seger, nah itu bahaya ya. Harus segera tobat, ingat Tuhan, ingat pasangan. Inilah kehidupan di Korintus, saking mengerikannya orang bilang gak tahan kalau ada laki-laki masuk ke sana. Sangat berbahaya.
Di tempat inilah Bapak Ibu, Aquila dan Priscilla dia hidup. Di tempat inilah Rasul Paulus datang dari Athena. Apa yang mereka lakukan di sini? Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri, dan di tempat ini mereka membagikan Injil kabar baik sesuai dengan kemampuan mereka. Aquila dan Priscilla tidak pernah dijelaskan bahwa mereka adalah sosok pengkhotbah yang hebat, bukan. Aquila dan Priscilla tidak dijelaskan bahwa mereka menjadi orang yang sangat kuat, tidak. Apa yang disampaikan? Mereka membagikan Injil sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau kita melihat di Kisah 18 ayat 11, di sana dicatat ada hal yang menarik. Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Aquila dan Priscilla datang dari Italia atau dari Roma. Paulus datang dari dari Roma tadi ya. Priscilla Aquila dari Italia atau dari Roma, Paulus dari Yunani atau dari Athena. Nah, mereka ketemu di kota Korintus ini. Karena tahu kota Korintus ini banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Yunani yang mereka memerlukan Injil Tuhan. Dan Aquila dan Priscilla menjadi pasangan yang sangat terbuka. Dia menyambut Rasul Paulus. Pak Paulus, tinggallah di rumahku. Pak Paulus tinggal di rumah itu selama 1 tahun 6 bulan. 18 bulan Rasul Paulus tinggal di situ. Dan ketika Rasul Paulus memiliki tempat tumpangan, apa yang terjadi? Saya menduga Pak Rasul Paulus bukan hanya diberikan tempat tumpangan. Karena budaya orang-orang Yahudi, mereka bukan hanya memberi tumpangan, tapi mereka juga memberikan sajian makanan. Bayangkan satu pelayanan yang sederhana, tapi pelayanan yang bisa berdampak luar biasa. Karena Rasul Paulus punya tempat untuk ngiup. Dia punya tempat untuk dipelihara. Sehingga dia bisa mengabarkan Injil Kristus. Inilah yang mereka lakukan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah cukup di situ? Bukan. Aquila dan Priscilla mereka punya keahlian membuat tenda, membuat kemah. Pada zaman itu Bapak Ibu belum banyak hotel. Dan orang kalau melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau menjelang hari petang mereka akan berhenti dan mereka akan membangun tenda. Nah, karena banyak orang-orang yang seperti ini, tenda itu laku keras. Aquila dan Priscilla bekerja sebagai pembuat tenda. Dan Rasul Paulus juga ternyata juga sebagai pembuat tenda. Mereka diketemukan dengan rekan kerja yang sama. Pekerjaan pembuat tenda pada zaman itu, zaman pemerintah penjajahan Romawi, adalah pekerjaan yang kasar. Tapi apa yang mereka lakukan? Meskipun kasar, mereka melakukannya supaya dapat penghidupan, supaya dapat mendukung pekerjaan Tuhan. Apakah berhenti di situ Bapak Ibu? Tidak. Ternyata apa yang dilakukan mereka terus berkembang dan berkembang. Apa yang terjadi? Ternyata mereka menjadi mitra pelayanan misi dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, nama Aquila beberapa teman-teman kita di gereja Katolik atau gereja Ortodok menyebutnya Aquila. Dan Priscilla disebut juga dengan nama Priska. Dia dijadikan sosok yaitu Santa dan Santo, tokoh yang diagungkan. Kenapa? Karena teladan mereka. Inilah mereka bukan hanya memberi tempat tumpangan, mereka bukan hanya menjadi rekan untuk membuat kemah bekerja bersama-sama. Tapi mereka juga bersama-sama menjadi mitra pelayanan misi. Kalau kita melihat di kitab yang kita baca pada saat ini, di Kisah 18 ayat 18, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Inilah pasangan sejoli ini menyertai Rasul Paulus. Mereka dampingi Rasul Paulus pelayanan di Syria. Tapi apa yang terjadi di sana sebelum sampai Syria?
Rasul Paulus meninggalkan Aquila dan Priskila di Efesus. Lalu nanti di bagian berikutnya Rasul Apolos datang dan mendampingi Aquila dan Priskila. Inilah yang dilakukan. Mereka menyambut Apolos di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir untuk bisa melayani Tuhan, saya harus bisa berdiri di mimbar, saya harus punya suara yang bagus memimpin pujian, saya harus punya suara yang bagus untuk jadi singer, saya harus punya skill yang pintar untuk melayani main musik, saya harus punya kemampuan untuk memainkan komputer supaya bisa membantu buat banyak hal. Bapak Ibu, itu hal yang baik, iya. Tetapi pelayanan Tuhan, ukuran pelayanan yang baik bukan mereka biasa, kerja kasar. Tetapi melalui pekerjaan ini mereka membuat tenda, mereka menawarkan tenda, mereka bisa bertemu dengan banyak orang dan mereka bersama-sama bisa memberitakan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Inilah yang mereka lakukan. Lalu apa yang menjadi buah dari dukungan pelayanan ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Kisah 18 ayat yang ke-8, di situ ada bagian yang mengingatkan. Namun Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama seisi rumahnya. Dan banyak orang dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Korintus dikatakan orang kota yang amoral, kota yang jahat, kota yang di sana orang-orangnya sombong secara intelek. Tapi itulah menjadi peluang bagi mereka untuk melayani Tuhan. Aquila dan Priskila membagikan kabar baik dengan cara mereka mendukung Rasul Paulus. Dan inilah yang terjadi. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Setiap kesaksian yang dilakukan, setiap Injil yang dibagikan, itu akan tumbuh. Kita tunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu, seorang kepala rumah ibadat, yaitu kepala rumah sinagoge, rumah orang Yahudi pada waktu itu dalam ibadah. Dia bertobat. Ini bukan orang yang biasa-biasa, tapi level pemimpin. Kalau Tuhan membuka jalan, maka Tuhan bisa melakukan apa saja. Inilah yang dilakukan. Bapak Ibu, kalau saya dan Bu Utari dan beberapa hamba-hamba Tuhan, mimbar saya adalah di gereja kotak seperti ini, terbatas kami melayani. Tapi mimbar Bapak Ibu dan Saudara adalah tempat kerja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin mimbarnya adalah di dunia pertukangan. Mungkin mimbarnya adalah di sawah. Mungkin mimbarnya adalah di laut. Mungkin mimbarnya adalah kita di gudang, di toko sebagai karyawan. Atau mimbar kita adalah mimbar di dunia pekerjaan sebagai pegawai negeri, ASN dan lainnya. Itulah yang menjadi mimbar Bapak Ibu Saudara. Dan mimbar ini, mimbar yang lebih luas, mimbar yang lebih luas untuk membagikan Injil kabar baik. Mari seperti sejoli Aquila Priskila, bagikanlah Injil kabar baik sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara belajar dari sejoli Aquila dan Priskila. Kita diingatkan untuk memberitakan Injil kabar baik Yesus Mesias. Saya ingin membacakan kembali Kisah pasal 18 ayat yang ke-28. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita hidup sebagai orang Kristen, maka kita tergoda oleh apa yang sedang viral pada saat ini. Ada orang yang tergoda untuk menyampaikan informasi-informasi yang viral. Entah itu berkaitan dengan bagaimana model pakaian fashion atau outfit yang sedang viral. Sepatu kayak yang namanya baju kayak celana kayak kacamata, tas dan banyak lagi. Ada orang juga yang mencari berita viral ketika mereka bisa mengetahui dan mengunjungi tempat-tempat wisata terbaru. Ada orang yang sedang merasa viral kalau dia bisa memiliki dan mengembangkan hobi terkini. Mereka menyampaikan berita-berita yang viral seperti ini. Ini baik.
Tetapi saudara, berita tentang Injil bukan berkaitan dengan hal seperti ini. Injil adalah kabar baik, Injil adalah hal yang berkaitan dengan hal yang sangat esensial. Bukan soal-soal duniawi yang seperti ini. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat di kota Korintus, saya akan mundur sejenak. Di kota Korintus tadi kita melihat Rasul Paulus dari Yunani, dia menuju ke Korintus. Nah, tadi kita melihat Rasul Paulus bersama Aquila dan Priscilla dari Korintus menyeberang ke Asia Kecil, yaitu ke kota Efesus. Nah, di kota Efesus ini datanglah yang namanya Rasul Apolos dari Mesir. Di sini ada Afrika Utara. Dari Mesir, dari Alexandria, Rasul Apolos dia datang ke Efesus. Tempat yang sangat jauh sekali. Bapak Ibu, Apolos juga orang Yahudi, dan Apolos itu adalah orang yang juga punya pengetahuan yang mumpuni. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekilas yang namanya kota Efesus, inilah puing-puingnya. Kota Efesus saat ini berada di daerah Turki dan puing-puingnya masih begitu megah. Pilar-pilar yang sangat kuat, dan kalau kita melihat lantainya ini adalah marmer utuh. Bapak Ibu, marmer utuh. Bayangin, ini sepanjang jalan yang melintasi kota itu menggunakan marmer yang sangat utuh. Ini juga menjadi kota yang sangat makmur, dan di kota inilah Apolos, Aquila, dan Priscilla mereka melayani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Apolos adalah orang yang kalau kita melihat di ayat 24, orang yang fasih berbicara. Kalau dia ngajar, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, menarik. Mungkin kalau zaman sekarang seperti pengkhotbah KKR yang punya karisma luar biasa. Itulah Apolos. Dia juga dikatakan orang yang paham atau mahir dalam kitab suci. Dia pemahaman Alkitabnya juga mendalam. Bukan hanya itu, dikatakan dia telah menerima jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah ajaran tentang Tuhan Yesus. Lalu di ayat 25, ia semangat mengajarkan firman Tuhan. Apanya lagi yang kurang? Seorang yang fasih lidah, pinter ngomong, pinter meyakinkan orang kayak sales. Dia dipakai Tuhan dengan pengetahuannya dan pintar mengajar. Orang ini bisa menjadi orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Inilah orang yang ketemu juga dengan yang namanya Aquila dan Priscilla di Efesus. Aquila dan Priscilla mendengar ketika Apolos mengajarkan firman Tuhan. Mereka sangat diberkati. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa saat Apolos diajak oleh Aquila dan Priscilla. Rasul Apolos, ayo main ke rumah kami. Rasul Apolos diajak main ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Tradisi orang Yahudi, kalau dia mengundang makan seseorang, dia diajak makan, ya. Orang Tionghoa punya peribahasa, kalau punya masalah yang besar, ajak ya orang yang sedang bermasalah duduk makan, Setelah urusan bisa selesai. Selesaikan urusan-urusan yang krusial di meja makan, selesaikan urusan bisnis di meja makan. Ini rupanya menjadi warisan yang dihidupi tradisi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, ketika dia mengundang Rasul Apolos diajak ngomong, ada masalah apa? Bapak Ibu, ternyata ajaran Rasul Apolos dia hanya terbatas tentang ajaran baptisan Yohanes Pembaptis. Dia semangat mengajarkan firman, tetapi yang dia ketahui adalah ajaran yang belum lengkap. Kenapa ajarannya belum lengkap? Saya menduga Bapak Ibu, karena Rasul Apolos adalah dia yang lama berada di Alexandria, Mesir. Sementara di sini ya kekristenan berkembang di daerah Timur Tengah, lalu mengarah ke Asia Kecil dan ke daerah Eropa dan sekitarnya. Dia mungkin belum mengetahui banyak karena keterbatasan media pada waktu itu. Dan di sini Apolos diajak Aquila dan Priscilla. Mereka dijamu di rumahnya dugaan saya. Dan disitulah Rasul Apolos diajak makan, diajak ngobrol, diberitahu tentang ajaran jalan Tuhan. Inilah Bapak Ibu ada hal yang menarik, yaitu kita melihat di ayat yang ke-28.
dari pasal 19 kisah 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, Apolos, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumahnya dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Ajaran Tuhan, ajaran Yesus tentang Injil yang lebih lengkap disampaikan Akwila dan Priskila. Bapak Ibu, dia orang biasa, tapi dia belajar juga firman Tuhan. Dan cara Akwila dan Priskila untuk mendampingi Apolos yang mungkin ajarannya dikatakan belum lengkap adalah dengan cara yang santun. Dia tidak memaki-maki, dia tidak mendebat di depan umum bahwa ajaran Apolos ajaran yang sesat. Kita lihat Bapak Ibu, ketika media saat ini berkembang luas, banyak hamba-hamba Tuhan yang satu dengan yang lain saling menyerang, saling mendebat, saling menjatuhkan. Itu bukan membangun kekristenan, tetapi mempermalukan. Apolos disambut oleh Akwila dan Priskila dengan cara yang santun. Kalau dalam pelayanan kita adalah hal yang mungkin kurang tepat, ini tradisi yang baik yang diajarkan, ngobrol secara khusus, diajak ngomong, saling belajar secara kekeluargaan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Akwila dan Priskila mengingatkan tentang jalan Tuhan kepada mereka, yaitu ketika mereka menyampaikan pendampingan dan menyampaikan tentang ortodoksi, tentang Injil Yesus Kristus. Ini loh hal yang terjadi sangat luar biasa. Kita yang membaca di ayat yang ke-28, sebab dengan penuh semangat ia, Rasul Apolos, membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah Mesias. Inilah berita yang penting, inilah berita yang menjadikan hal yang mesti disampaikan oleh saudara dan saya. Bahwa apa yang kita sampaikan dari firman Tuhan adalah Injil kabar baik. Yesus adalah Mesias. Berita Injil, berita agung, intinya Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Mesias artinya Kristus dalam bahasa Yunani. Dan Mesias itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Inilah berita yang disampaikan bukan hanya oleh Rasul Apolos, tetapi juga disampaikan Rasul Paulus di kisah 18 ayat 5. Yesus adalah Mesias. Itulah berita yang disampaikan Rasul Paulus. Yesus adalah Mesias. Itulah berita yang disampaikan oleh Rasul Apolos. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah bulan pengajaran, bulan pekabaran Injil, bulan reformasi, kita diingatkan di hari lahirnya Protestan ini, mari kita kembali ke ajaran Alkitab. Sola Scriptura, hanya Alkitab firman Tuhan, inilah sumber dan alat ukurnya. Sola Christus, hanya Yesus adalah Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat. Inilah hal yang diberitakan oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Apolos. Hari ini kita belajar dari sejoli Akwila dan Priskila. Mari menjadi sejoli yang membangun kehidupan iman. Menjadi sejoli yang terus belajar firman dan membagikan firman dengan caranya. Menjadi sejoli yang turut mendukung pekabaran Injil dan mengingatkan Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, inilah yang menjadi tradisi yang baik. Saat dulu Kong Gombak ya melayani di tempat ini bersama dengan sesepuh-sesepuh di Bangsri. Dan akhirnya bersama berkembang di Bangsri menjadi satu gereja. Mari di tengah-tengah kondisi kita terus membagikan Injil kabar baik dengan kemampuan kita. Injil yang mencerminkan, yang menyuarakan, yang menerangi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan segala keberadaan kita, tutur kata, pikiran dan perbuatan, saksikan Yesus dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang diberikan karunia punya pasangan, mari menjadi sejoli yang sehati melayani. Bagi kita yang mungkin diberikan karunia single, gunakan single itu untuk melayani, membagikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami dari sejoli Aquila dan Priscilla. Hidup mereka adalah hidup yang sederhana, hidup mereka sebagai pekerja kasar, namun mereka dihidupi oleh Roh Kudus, sehingga hidup mereka membagikan Injil sesuai dengan kemampuannya. Biarlah kami belajar untuk anak-anak-Mu dan kami semua di GKMI Bangsri. Kami mau membagikan Injil Tuhan dengan hidup kami, dengan pekerjaan kami, sehingga banyak orang lagi akan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati kami semua di tempat ini, berkati untuk Ibu Pendeta Utari, berkati majelis, berkati semua pengurus dan jemaat-jemaat. Biarlah GKMI Bangsri terus menyalakan terangnya dan kemuliaan Yesus Mesias, Yesus Kristus itu akan terus terpancar dan banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, satu firman yang sangat indah yang dibagikan pada kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dan menjadi dasar kita untuk melayani Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini, mengingatkan bahwa persembahan kita pada pagi hari ini ada 2 kantong. Yang pertama kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong warna hijau untuk persembahan emeritasi. Dan buat Bapak Ibu yang akan mempersembahkan dalam pos-pos yang lain untuk Natal, untuk diakoni atau yang lain, bisa dimasukkan dalam amplop dan bisa ditulisi untuk apa persembahan yang akan diberikan Bapak Ibu, supaya memudahkan saudara-saudara kita yang mengelola persembahan supaya masuk pada posnya dengan baik. Dan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya ajak yang bertugas untuk bisa maju ke depan, teman-teman dari Komisi Pemuda. Saya ajak jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan yang akan memberikan persembahan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah kasih setia Tuhan akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan firman yang sudah diberikan pada pagi hari ini senantiasa tertanam dalam kehidupan kita, dan selalu kita ingat bahwa kita punya tugas untuk melayani Tuhan tidak hanya di gereja tapi juga dimanapun kita berada. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, kita bisa menjadi berkat buat orang yang lain tempat dimanapun kita berada, dan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada juga. Kita akan pujikan pujian penutup, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang terkatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Sajak jemaat bisa bangkit berdiri, kita pujikan lagu Ismail. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun yang sungguh-sungguh mengenal Kristus.
kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat Tuhan untuk Bapak Budi Purwanto, untuk Bapak Sri Suhardono, dan Andreas Rosales ke dalam tangan Tuhan. Diberkati hamba-hambamu dalam hidup berkeluarga, pelayanan, pekerjaan yang ditekuni, kebaikan kemurahan Tuhan menyertai atas hamba-hambamu. Bagi Pak Sri yang sudah senior, Tuhan memberkati. Pemeliharaan Tuhan ada pada hambamu ini. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa ada padanya. Demikian juga untuk studi Andreas Rosales, Tuhan memberkati di masa mudanya, sehingga lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati Pak Budi Purwanto dalam pelayanan, penyertaan Tuhan ada pada hambamu, hikmat Tuhan, Tuhan limpahkan kepada setiap hamba-hambamu yang berulang tahun di minggu ini. Demikian juga Tuhan setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Penyertaan Tuhan ada pada kami. Kami dimampukan mewartakan kasih Kristus lewat setiap kehidupan yang kami geluti sesehari. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, undur dari rumah Tuhan, kami mohon berkat penyertaan Tuhan atas setiap kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan berkati.